adik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Oke, adik-adik selamat siang. Siang. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan meskipun sering hujan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tapi meskipun begitu kita tetap harus jaga kesehatan juga, pola istirahat, pola makan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ini bisa dibikin. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa lagi menentukan. Dan cek kehadirannya. Ketua kelas ada yang bisa hadir. Anggota lengkap ya. Oke, alhamdulillah. Saya sekalian. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita hari ini masuk pada KD baru, materi baru, ya, baru, yaitu analisis peluang usaha. Nanti kita akan membahas mengenai sumber peluang usaha. Jadi ada sumber-sumbernya yang harus kita pelajari sehingga bisa dieksplorasi sumber-sumber itu. Kemudian ada faktor yang membuat kita gagal, dipelajari juga. Untuk apa? Supaya kita bisa menghindari, kita bisa menjauhi faktor-faktor itu. Ketika faktor itu kita hadapi, kita bisa membuat alternatif solusi untuk menangani, ya, mengantisipasi kegagalan itu. Kalau kita tahu yang mana faktor-faktor kesuksesan, mana faktor-faktor kegagalan. Kemudian ciri-ciri peluang usaha. Ciri-cirinya, jadi supaya kita gampang mengidentifikasi, kita gampang mengenali peluang usaha, maka harus dipelajari ciri-cirinya. Untuk mengenali sesuatu, maka ciri-cirinya juga harus kita ketahui ya. Gajah misalnya, gajah. Untuk mengenali gajah, maka harus ada ciri-cirinya. Gitu. Misalnya dia punya kaki 4. Tapi hewan lain juga ada kaki 4. Maka ada ciri-ciri berikutnya. Gitu. Dia punya belalai. Adik-adik, model pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini adalah discovery learning. Jadi kalian belajar itu bukan disuapi, tapi kalian yang harus mencari sendiri. Guru hanya mendampingi kalian, menjadi fasilitator. Dia penilaian yang kita terapkan adalah jelas, pengetahuan, kemudian keterampilan dan keaktifan. Jadi tiga ini. Kenal? Tidak kenal, ya. Kalau fotonya harusnya fotonya di situ ya. Supaya kenal. Wah, kalau Tanjung ada yang kenal. Logo ini kenal. Kalau beliaunya tidak kenal, yang logo itu kenal nggak? Nah, kenal. Nah, apa? Terang sedikit, kamu setuju? Jadi transportation ini perusahaan yang menaungi yang kalian bilang tadi, Trans 7 dan Trans TV. Ini induknya. Jadi kalian lebih kenal perusahaannya daripada orangnya ya. Iya, kadang-kadang memang seperti itu. Jadi kadang orang sukses itu, orang tua yang sukses itu lebih dikenal anaknya daripada orang tuanya. Nah, so kalian harus lebih dikenal nama baiknya, karena prestasinya. Kayak beliau mungkin memang kalau di kalangan kita tidak terlalu dikenal, tapi karyanya beliau ya dikenal. Nah, kita juga berusaha, kalaupun orang tua kita tidak terlalu dikenal orang-orang, kita sebagai karyanya orang tua harus dikenal. Kenal baik, ya, terkenal karena baik bukan karena tercemar. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ya, jadi kesempatan biasanya satu orang berbeda dengan orang yang lain. Tapi bisa juga sama.
bisa juga sama, tapi cara pandang kita melihatnya berbeda. Gitu. Ya, ada orang yang melihat misalnya hujan itu sebagai masalah. Ini hujan-hujan terus, tidak bala. Gitu. Tapi orang lain itu melihat itu hanya sekedar masalah. Nah, orang yang kreatif itu bisa melihat itu sebagai peluang. Berarti jas hujan payung. Nah, peluang itu yang dalam bahasa Inggris disebut opportunity. Peluang itu bisa bersumber dari dalam, dari diri kita, ya, dari diri kita. Bisa juga bersumber dari luar. Ngobrol dengan kalian misalnya, saya ini ada masalah seperti ini. Ngobrol dengan temannya kalian, saya ini punya kebun itu udah pernah panen. Ada peluang di situ. Ada peluang nggak di situ kalau dia tidak pernah panen? Apa peluangnya? Coba. Bisa juga dari internal, bisa juga dari dalam diri kita. Apa kira-kira misalnya? Apa? Tanam jagung. Kalau misalnya suka tanam, saya ini ada jiwa petani, ada jiwa suka tanam, bertani, maka itu tadi. Ada yang tanamnya tanam komoditas, jagung, ya kacang. Peluang internal itu bisa dari hobi, bisa dari keahlian, bisa dari pengalaman. Jadi nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Boleh langsung bergabung. Oh, ini kelompoknya ini saya kira. Ya. Bisa langsung bergabung. Oke, coba kalian buka halaman 10 ya. Ada PPD-nya gitu ya. Seperti biasa, silakan diisi mata pelajaran, kelas, kelompok dan lain-lain. Nomor 1 tulis nama kalian. Ya. Oke. Kemudian di kalau ada pembagian kelompok di situ, ada 4 kelompok. Kelompok 1 membahas mengenai sumber peluang usaha. Nah, kelompok 1? Ya, Pak. Oke. Kelompok 2 ini. Jadi peluang usaha. Ini kelompok 3 membahas mengenai sumber adalah peluang usaha. Kemudian kelompok 4 faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, silakan Anda diskusikan, Anda Anda cari referensinya, kalian eksplorasi, bisa dari ada atau dari modul, bisa kalian lihat, juga bisa ditambahkan dan semua lain termasuk internet. Ya, silakan. Banyak nih di sini kan. Berdasarkan kegiatan Bisa tunjuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sumber-sumber peluang usaha. Jadi sumber-sumber peluang usaha dibagi menjadi 2. Yang pertama peluang usaha internal, merupakan peluang yang muncul dari apa yang sudah ada dalam diri kita. Berikut adalah peluang usaha yang terdapat dalam diri kita seperti hobi, keahlian, latar belakang dan pengetahuan, pengalaman.
Yang kedua, peluang eksternal merupakan peluang yang bersumber dari luar diri seorang calon wirausaha. Peluang ini bisa bersumber dari berbagai hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari keluarga, lingkungan rumah, dari rumah yang terjadi, peluang dari konsumen, peluang dari kegiatan orang lain, dan dari informasi yang terkait survei dan data. Dan itu yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oke, jadi ada saya, ya. Oh bertanya. Oke. Bagaimana cara mengetahui uang saya yang konsumen Gimana? bagaimana cara mengetahui uang saya yang sangat menentukan Kita tampung dulu ya. Oke, kelompok dua. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ciri-ciri peluang usaha yang baik dibagi menjadi 4. Yang pertama, bersifat orisinil, artinya usaha tersebut benar-benar asli, berdasarkan ide atau gagasan asli, wirausaha yang bersangkutan. Yang B, menjangkau masa depan, artinya usaha tersebut dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. C, bersifat kreatif dan inovatif, artinya peluang usaha tersebut berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. D, usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Usaha yang akan dijalankan harus bisa bertahan lama di pasaran atau bukan musiman. Itu presentasi dari saya. Saya akan mempresentasikan mengenai unsur penting dalam peluang usaha. Unsur dalam peluang usaha itu sendiri membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini merupakan tindakan atau kegiatan mencari dan penjualan informasi mengenai perusahaan yang berkaitan dengan produk atau besar. Yang kedua yaitu membuat inovasi baru, yaitu membuat inovasi yang merupakan pembuatan suatu ide untuk membuat produk baru atau karya yang berbeda dan inspirasi berbeda. Yang ketiga sesuai keahlian, artinya jika seseorang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka dia menerima untuk sukses dan besar. Yang keempat, memanfaatkan jaringan bisnis. Jaringan bisnis ini sendiri sangat diperlukan dalam usaha, karena dalam bisnis tersebut maka akan menambah relasi dan koneksi untuk memperluas masalah usaha. Yang terakhir yaitu pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Pengembangan produk ini akan dapat membuat seorang berusaha untuk membutuhkan produk atau berasal dari perusahaan atau produk dari perusahaan lain. Sekian yang saya dari dan waktu dari keempat mempresentasikan tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan. Seperti pepatah mengatakan bahwa kalau ada siang pasti ada malam. Begitu juga sebuah usaha ada keberhasilannya pasti ada juga kegagalannya. Nah, ada 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Yang kedua, keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas bagian jasa. Yang keempat, inovasi berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang bagaimana dan kelahiran. Yang tujuh, manajemen batas. Dan yang delapan, bagaimana dari uang. Maka faktor yang harus digunakan dalam dasar usaha seperti berikut. 1. Tidak memiliki penghasilan kerja. 2. Gagal dalam perencanaan. 3. Gagal dalam makan pasar. 4. Bersikap pasif. 5. Isi dalam manage waktu. 6. Tidak bisa melakukan keuangan. Dan yang terakhir, menginvestasikan terlalu banyak modal. Mungkin ada yang tidak kesulitan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh iya. Badia kan? Iya. Saya mau bertanya bagaimana caranya menganalisis kegagalan dalam berwirausaha. Cara menganalisis Kegagalan dalam berwirausaha. Oke, berikan aplaus untuk kita semua dulu. Dari hobi, keahlian, latar belakang, kemudian pengalaman, ya semua itu adalah hal-hal yang bisa menjadi sumber peluang usaha. Ini internal itu maksudnya dalam diri sendiri, ya. Jadi kayak hobi, kita punya hobi, ya. Kalian punya hobi, maka hobi itulah yang kalau dikembangkan dia bisa menjadi peluang usaha. Dulu saya dipesankan sama guru saya, usaha itu katanya sukai kuasai. Nah, ini hobi itu kan disukai ya. Maka kecenderungan berhasil orang yang berusaha membangun usaha melalui hobi ini itu sangat besar karena mereka sudah suka gitu. Jadi ketika ada tantangan itu malah dia merasa challenge, ya merasa ditantang karena suka tuh. Kayak kalian misalnya suka olahraga,
itu kalah, itu bukan malah surut, ya, malah lebih keras lagi latihannya. Nah, begitu pula dengan orang yang merugi, kemudian dia membangun usaha dengan hobinya, merugi sebabnya. Ya, karena dia bekerja dengan hati, dia bekerja dengan rasa senang, rasa bahagia. Ya, jadi kecenderungan potensi itu besar sekali untuk sukses. Meskipun ada dinamika dalam usaha itu, tapi bangun dari bangun jatuh dan bangun itu karena dari dalam hati. Ya, karena dia senang, dia bahagia melalui proses-prosesnya. Dia bahagia menjalani usaha itu karena ada hobinya. Ya, kalian itu kalau punya hobi, kata marah orang tua, ya, komen boleh. Ya, kemudian marah orang tua menarik. Ya, begitu juga kalau hobi dibawa ke usaha, ke dalam bisnis, itu harta dia sudah bangkit balik, habis belum pikir dan udah ikannya, ya, habis gagal dia bangkit lagi. Karena memang hobi itu akan dari dalam diri. Kalian punya jiwa usaha, jiwa bisnis itu jangan sampai menghalangi kalian untuk mencapai kalian punya cita-cita yang lain. Berikut, tadi, lakukan pendidikan itu dia untuk usaha sesuai dengan background pendidikan. Nah, mereka yang sekolah atau kuliah atau khusus di bidang ini, maka sangat besar kemungkinan dia sukses apabila dia membuka usaha di bidang itu. Ya, matematika itu matematika, urus matematika. Pendidikan itu begitu, tidak bisa dia kalau pendidikan juga. Kemudian, kalian mau pengalaman apa saja? Ternyata pengalaman itu bisa menjadi peluang usaha. Maka sedari sekarang kalian cukup banyak punya pengalaman. Kalian berpengalaman di bidang oh pilih. Ada tidak usaha peluang usaha di negara di pengalaman kalian berapa? Jadi kan bisa. Jadi waktu ini kan begini. Waktu saya ikut di rumah itu banyak yang les. Habis itu ada kegiatan lagi, kita les. Kalian punya pengalaman kayak tadi kalian jalan kemana? Ternyata kalian di sana makan kuliner yang enak. Nah, bisa jadi pengalaman, bisa jadi usaha, pulang dia atau dia senang jalan-jalan, berarti dia tahu. Hobinya jangan hanya sekedar menjadi hobi menghabiskan waktu habis duit. Nah, tapi harus hobi itu dibiayai oleh kita punya usaha. Ada yang begitu, hobinya jalan tapi dibiayai oleh usaha itu. Gitu. Nah, selama ini kan kebalik, kita yang membiayai kita punya hobi. Ya, oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Cara menganalisis kegagalan dalam berusaha. Saya sangat suka dengan pertanyaannya. Jawaban dari kelompok kami yang pertama, dan buat kegagalan menjadi fokus pribadi yang melemahkan. Akhirnya kita belajar dari kegagalan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan takut dan malu mengambil kegagalan dalam sebuah usaha. Dan yang ketiga, kembangkan pemikiran realistis tentang kegagalan. Ayo, kalau masih butuh penjelasan tanya aja. Kira-kira itu cara itu apakah bisa menghindari faktor kegagalan? Tentu saja bisa, karena ini maksudnya jawabannya kan dari pihak Google, makanya referensi ya, Google itu referensi ya. jawaban tadi itu agar bulan menjadi pribadi yang memakan. Kita harus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan takut gagal katanya. Terus Dan takut dan malu mengambil kegagalan dalam sebuah usaha. jangan malu mengakui kegagalan. Kembangkan pemikiran realistis tentang Kembangkan realistis pemikiran dalam kegagalan. Oke, bukan untuk ayat dengan tulis. Akan terjawab di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan menganalisis. Tapi nggak apa-apa. Si bocoran tadi nanti sih sebenarnya itu mengenai faktor kegagalan ya. Nanti itu faktor kegagalan itu. Jadi nanti dilihat gitu. Nah, faktor seperti yang saya bilang tadi, faktor kegagalan itu diupayakan untuk ditutup. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan kelebihan. Toh kalau misalnya kelemahan itu, faktor-faktor kegagalan itu tidak bisa kita tutupi dengan kelebihan kita, maka dihindari
untuk jangan sampai ketemu dengan faktor-faktor itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Ada analisis namanya SWOT, SWOT. Analisis ini yang kadang kita akan baik untuk usaha organisasi bisa digunakan. Jadi ini antara eksternal juga, ya. Jadi nanti menggunakan matriks. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi saya kasih bocoran, ya. Ada kekuatan, pintar. Kelemahan, peluang. Nah itulah hal itulah yang kita analisis, ditimbang-timbang melalui matriks, ya. Nah kalau ada peluang maka langsung ada ancaman nggak? Ancaman ini harus bagaimana caranya ancaman ini? Biasanya ancaman itu kalau kita baik, bagaimana supaya kita bisa menghindari ini? Jangan sampai kita kalah sama mereka. Kalaupun kalah berarti harus ada kekuatan, ya. Harus ada kekuatan yang menutupi kesalahan kita. Saya harus analisis ini. Nanti kita coba ke pertemuan berikutnya. Eksternal, ada lingkungan keluarga, orang tuanya, saudaranya satu rumah dengan orang-orang yang punya bisnis, punya pengalaman bisnis, itu kecenderungan untuk menjadi pebisnis itu juga besar. Kalau orang tuanya petani, biasanya dia juga akan menguasai pertanian. Kalau orang tuanya bisnis, dia juga biasanya paham mengenai bisnis. Oke, ya, kedua, lingkungan. Lingkungan maka kan di dalam lingkungan luarnya sekali lingkungan. Kalau di sekitar kalian ada kampus di sekitar mana kampus apa? Kampus yang kita sebut lagi. Bukan saya buku, kayak pelajaran kampus ya, lagi. Maju, lagi. Makanan, ya. Kopi mana? Jadi seperti itu. Jadi lingkungan rumah kalau kita jeli melihat itu ada peluang di dalamnya. Nah sekarang kita nih di sini di Donggala sekitarnya peluang apa? Lingkungan kita di sini apa? Obat-obatan. Obat-obat pertanian, racun-racun hama, pupuk, ya. Banyak ya, vitamin. Jadi seperti yang bisa jok teman saya tadi bilang apa? Penderitaan orang ada peluang untuk kita. Ya. Jadi kalau kalian yang menderita, orang lain punya peluang di situ. Ya. Peluang kita itu menjadi semakin maju. Inovasi apa? Terima kasih pertanyaannya. Ini karena pemasaran itu ilmu yang saya bilang tadi. Ya. Maka hampir itu tidak ada ukuran baku. Ya. Maka inovasi yang sesuai kembali lagi ke riset. Karena kita menyiapkan produk untuk konsumen kita, maka konsumen kita lah yang harus kita riset. Mereka punya mau apa? Gitu ya. Mereka punya mau apa? Nah, inovasi yang itulah yang perkembangan mereka, ya. Perkembangannya mereka, bergesernya selera mereka, itulah inovasi yang harus menyesuaikan dengan itu. Kita harus membuat inovasi yang mengikuti mereka, mengikuti pergeseran itu. Jadi terima kasih kalau kita sangat bersemangat hari ini meskipun ya ada beberapa yang di luar tidak punya kendali. Pertama, peluang usaha itu harus jeli kita lihat. Kita kalau mau terjun di bidang usaha maka harus jeli melihat peluang usaha. Baik yang dari internal dalam diri kita, hobi, ya semua, maupun yang eksternal itu sama. Ya, kuasai, kuasai, ya. Kemudian riset. Dari riset itulah nanti akan berkembang inovasi kreasinya. Ya. Kemudian untuk unsur dalam peluang usaha juga harus diperhatikan.
kalau ada unsur kok kayaknya ini tidak masuk dalam unsur-unsur yang positif, maka segera diatasi. Ya, seperti faktor juga diperhatikan, termasuk kalau sudah ada peluang, jangan lupa sikap dan karakter seorang wirausaha. Karena biarpun peluangnya gede besar, berpeluang besar, tapi kalau karakter kita memang karakternya payahan orangnya, kalahan, tidak berproses, peluang itu hanya akan menjadi peluang bagi kita, bagi orang-orang yang tidak punya karakter kewirausahaan. Ya. Oke. Dari saya cuma sekian adik-adik. Terima kasih hari ini kalian sangat luar biasa. Sebelum kita tutup, saya persilakan untuk berdoa. Ayo saya silakan ikuti doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Oke, sekali lagi terima kasih, kalian sangat luar biasa hari ini. Dari saya cukup sekian, tolong tetap belajar karena sudah musim ujian semester. Ya, jaga kesehatan, istirahat yang cukup karena sekarang lagi musim hujan, musim sakit ya. Oke, saya cukup sekian adik-adik. Hadza min fadli rabbi wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.